Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, kali ini saya sedang berada di halaman rumah, tepatnya di samping rumah saya ya. Ya, ini rumahnya seperti ini, sederhana. Oke, jadi 2 tahun lalu saya nanam pinang ini ya untuk pagar. Jadi sengaja ini saya tanam rapat untuk pagar, karena ini kan nggak ada tanamannya, jadi kemarin tuh terasa apa ya, panas, terus ya kayak gersang gitulah. Nah sekarang saya tanami ini, harapannya nanti bisa untuk apa ya, jadi rindang gitulah ya. Dan selain itu tentunya kita juga berharap ini nanti menghasilkan pinang yang bisa dipanen, karena memang potensi pinang itu luar biasa, harganya juga lumayan stabil, tinggi, dan yang jelas sangat laku di sini. Banyak orang yang nyari gitu ya. Ya, jadi di awal-awal saya nge-YouTube dulu, kurang lebih ya 2 tahun yang lalu, itu saya sempat jualan bibit pinang ya, kita kirim ke Kalimantan, ke Aceh, ke Medan, itu banyak sekali. Dan sampai sekarang itu masih banyak yang WA saya untuk dikirimi bibit gitu ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa sudah sekitar barangkali 5 bulan atau 6 bulan yang lalu kami sudah tidak jualan bibit pinang lagi. Kenapa? Karena saya agak kesulitan membagi waktu, karena saya kan jualan bakso, mie ayam gitu. Jadi kalau pinang itu kan bibitnya kita datangkan dari, kalau yang Betara kayak gini itu dari ya Kecamatan Betara sana di Tanjung Jabung ya. Kalau yang Pandanwangi itu dari Pariaman. Jadi ini cukup menyulitkan ya, karena kalau dari Tanjung Jabung itu ngirim ke sini pakai travel gitu, itu 2 kali, dari Tanjung Jabung ke Jambi dulu, kemudian dari Jambi baru ke Rimbo Bujang. Nah, nanti saya bongkar dulu di sini, dihitung lagi, dipilih yang besar lagi kayak gitu. Nah, bongkarnya ini, milihin nyeleksinya ini, kemudian mackingnya lagi, itu cukup menyita waktu teman-teman. Ya sebenarnya sih lumayan lah. Barangkali kami udah dapat uang ya cukup lumayan dari jualan bibit pinang, tapi ya itu sangat menyita waktu dan warung saya terganggu gitu. Makanya dengan terpaksa saya hentikan dan saya lebih fokus ke warung. Kemudian sekarang sih saya ganti madu ya. Kalau madu kan ngemasnya gampang, terus ya nggak seribet kalau pinang gitu ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang masih menanyakan pinang lewat WA atau di kolom komentar. Saya sampaikan bahwa kami tidak jual bibit pinang lagi gitu ya. Jadi karena waktunya yang sulit gitu. Nah mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak di istilahnya menggunakan jasa orang lain yang bisa membantu gitu ya. Ya barangkali itu bisa juga, cuma ya karena ini kan ya banyak yang pesan tapi tidak terus setiap hari ada, itu enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai karyawan lah katakanlah, itu ya belum ketemu gitu. Ya gitu teman-teman ya. Kemudian ada juga mungkin yang bertanya, kenapa nggak dilimpahkan ke orang biar ditangani orang, tapi tetap lewat channel kita. Nah ini dia. Jadi ya terus terang saya itu ya mungkin ini sisi jelek saya kali ya, nggak gampang percaya sama orang terus terang. Jadi ya ini kan pertaruhannya channel saya. Kalau misalnya yang dijual itu nanti nggak memuaskan pelanggan, nah ini saya kurang puas gitu. Jadi saya nggak enak lah gitu. Jadi daripada kenapa mengecewakan pelanggan, memang saya hentikan begitu teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, rame-rame warga Rimbo Bujang dan sekitarnya nanam pinang itu kan ya sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu mulai rame gitu ya. Cuma kalau yang saya pelajari
yang saya amati untuk daerah-daerah tanah kering kayak di Rimbu Bujang itu saya pikir perlu dipertimbangkan lagi gitu, karena nampaknya Pinang ini butuh ketersediaan air yang cukup teman-teman. Jadi kalau saya lihat, kalau yang betul-betul di dataran yang agak tinggi, yang kering, jauh dari air itu perkembangannya nggak begitu bagus kalau saya amati ya. Jadi kayak di Rimbu Bujang ini tanahnya kering, ini ya hidup-hidup bagus, tapi tidak akan sebagus yang ada di Tanjung Jabung sana. Yang kalau di sana itu kan tanahnya gambut atau semi gambut yang selalu basah gitu ya. Kalau di sini yaitu saya lebih cenderung cocoknya untuk pagar keliling kebun barangkali, atau kalau mau ditanam di dekat-dekat rawa. Jadi ada rawa, biasanya tanahnya kan miring gitu. Nah ini sekelilingnya ini tanam ini. Tapi kalau di satu hamparan katakanlah 1 hektar tanam semua, itu kalau saya loh ya, saya pribadi itu kayaknya kok ya pikir-pikir lagi lah gitu. Karena yang saya lihat ketahanan Pinang sama air ini agak kurang begitu bagus kalau menurut saya. Masih jauh lebih tahan sawit. Kalau sawit katanya kan rakus air ya, tapi nyatanya walaupun kemarau dia hijau aja gitu, daunnya hijau. Tapi kalau Pinang, kalau betul-betul kering gitu, dia akan menguning nanti gitu. Ini usia 2 tahun ya, alhamdulillah lumayan subur. Cuma ya ini basah terus teman-teman, karena saya ada air itu yang saya lewatkan peralon di bawah, jadi sering saya siram terus terang. Kalau enggak mungkin ya enggak akan subur ini gitu. Oke, jadi ya itu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Yang pertama, mohon maaf saya sudah enggak jualan bibit pinang lagi karena enggak bisa bagi waktu. Kemudian untuk teman-teman yang di daerah tanahnya kering, kalau mau ngebunkan pinang secara besar gitu ya, 1 hektar, 2 hektar itu ya, kalau menurut saya dipertimbangkan lagi. Kalau saya lebih cenderung yaitu untuk pagar, atau kalau mau ditanam di tanah yang deket-deket rawa gitu. Ya, tapi barangkali ada teman-teman yang punya pengalaman yang beda ya, silahkan aja bisa diskusi di kolom komentar ya. Itu sekedar yang saya amati saja di Rimbu Bujang ya. Intinya di sini bagus asal bisa menjamin ketersediaan airnya gitu. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.